sering sebut dengan ucapan bahagia. Karena Yesus memberikan rahasia-rahasia bagaimana kita hidup di dunia ini, tapi kita menikmati kebahagiaan. Padahal kalau kita telah satu persatu secara daging tidak ada kebahagiaan di sana, ya. Tapi secara roh ada kebahagiaan yang besar. Dan Yesus tidak sedang bicara untuk menyenangkan daging, tapi Yesus bicara untuk menguatkan roh. Amin. Amin, ya. Kalau kita mau belajar lebih dalam, roh kita mau dibuat jadi luar biasa dan melakukan apa yang Yesus ajarkan di sini, saya percaya kita akan bahagia meskipun kita tinggal di dunia yang banyak tekanan. Kita akan merasa bahagia, ada ketenangan. Ya, tantangan banyak, ombaknya kencang. Ya, perahu kecil biasa aja. Tapi kita akan tenang. Ya, ada kebahagiaan di dalam hati, ketenangan melewati badai. Kalau kita menghidupi pesan-pesan, ucapan-ucapan bahagia ini. Nah, saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa di sini yang sering puasa? Angkat tangan. Sering puasa. Oke, yang belum terbiasa puasa mari latih ya. Memang daging ini memang daging kita harus dibuat kelaparan. Ya, kalau daging ini kita jadikan lemah, kita bikin dia jadi lesu, ya, maka rohnya akan jadi lebih kuat dari daging. Kalau sekedar tahan lapar seperti motonya Kakak Abner, sudah mau mati dulu baru makan, ya, itu hanya sekedar melemahkan daging tapi tidak menguatkan roh. Kecuali Kakak Abner isi dengan selama tahan lapar, bukan makan proma aja, tapi baca kita. Nah itu dua-duanya akan selaras. Ya, sebenarnya yang sedang banyak makan juga harus bertobat sih. Saudara, kita tahu nggak? Semakin banyak kita masukkan ke mulut itu semakin banyak calon penyakit, bibit penyakit yang akan ada. Ya, memang tubuh kita juga kita harus buat sehat. Amin ya. Ya, jadi kita juga harus pola hidup yang sehat. Jadi yang perut udah naik berapa senti, memang kita harus bertobat. Ya, harus rata saja sama Om Edi, itu santai saja, bagus saja porsinya. Saya udah kenal berapa tahun, Om Edi badannya begitu saja mantap, ya kan? Jadi Bapak Stepi, Bapak Marlin, tolong perutnya dikondisikan. Oke. Belajar puasa, ya. Nah, saudara, pernah nggak merasa waktu kita puasa justru di situ orang masak enak banyak? Apalagi kalau puasa Esther, 3 hari puasa. Hari kedua itu rasa-rasanya semua orang makan enak. Orang yang nggak pernah menawarkan kita makanan pun tiba-tiba dia tawarkan kita makanan enak. Ya, yang udah lama nggak ada kabar berita tiba-tiba telepon, tiba-tiba apa telepon, apresiasi telepon. Mau makan enak nggak, begitu kan? mau ditraktir makan enak nggak, kan bisa jadi begitu ya? Tiba-tiba semua orang tuh tawarin makanan enak, tapi justru disitulah kita belajar. Nah, saudara pernah merasakan ada waktu-waktu di mana bersyukur kalau sesekali Tuhan memang kasih kita kelaparan, itu bagus, ya. Kalau lagi tidak ada uang dan tidak bisa makan, tapi saya percaya semua makan dong, ya kan? Tuhan berkati ya. Kalau sesekali Tuhan izinkan kita lagi kelaparan, saya mau bilang itu juga bagus, ya. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap bekerja, kita pasti akan diberkati. Tapi sesekali ketika kita dibiarkan lapar begitu, kita akan mengerti dan kita akan merasa, kita akan tahu hal-hal yang menjadi prioritas. Sepanjang hidup itu adalah pelajaran. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita akan mulai menguasai diri, kita akan mulai mengatur kita punya keuangan dengan baik dan sebagainya. Ada hikmat di balik segala persoalan hidup yang terjadi. Nah, saudara, ketika saudara merasa lapar banget pengen makan, ya, tubuh nagih pengen makan, sesekali tuh kayak cuma kasih 2 sendok, 3 sendok udah. Yang penting otak tahu nih tubuh udah makan, ya.
Sesekali ketika tubuh nagih ingin makan, saudara merasa nggak bahwa bukan saja tubuh yang kelaparan dan butuh makan 3 kali sehari, tapi roh juga butuh makan dan dia juga kelaparan. Selama ini kita hanya fokus untuk memberi makan daging. Itu sebabnya daging makin kuat, makin subur, makin berkuasa, makin besar kehendaknya. Roh makin turun, makin pemalas. Hari ini kita mau belajar bahwa sebagaimana tubuhmu membutuhkan asupan makanan 3 kali sehari, demikian juga dengan rohmu membutuhkan juga asupan makanan. Bahkan kalau perlu jangan cuma 3 kali sehari. Bayangkan seorang Daniel yang memberikan asupan makanan untuk rohnya. Ketika dia makan, ketika dia sungguh-sungguh berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem, dia datang kepada Tuhannya dalam kesungguhan. Itu adalah bentuk dari rasa lapar akan Tuhan. Dia tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam pemerintahan itu, dalam setiap kewajiban yang Tuhan sudah percayakan bagi dia. Ketika dia duduk di kaki Tuhan, ada hikmat mengalir, ada kepintaran mengalir, ada hal-hal besar mengalir, dan itu bisa memampukan dia untuk terus berjaya dalam kepemimpinan yang pada saat itu Tuhan percayakan untuk dia. Dia duduk 3 kali sehari menghadap Yerusalem, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu, satu ketika dia diambang kematian, ketika dia harus dibuang ke dalam goa, bahkan singa pun tidak bisa buka mulut untuk makan dia. Karena apa? Rohnya yang hidup. Daniel, tubuh dagingnya biasa saja, tapi rohnya jauh hebat perkasa. Singa dalam kehidupan ini tidak akan sanggup makan kita. Bahkan kuasa kegelapan antek-anteknya tidak akan bisa apa-apakan kita kalau manusia roh kita hidup dan perkasa. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu jangan cuma memperhatikan daging. Kalau pagi-pagi kita kelaparan dan kita ingin kasih makan dia, seharusnya kita tahu bahwa roh juga lapar dan harus dikasih makan. Oleh sebab itu sebelum kasih makan tubuh, saya mau bilang kasih makan roh duluan. Berdoa, bukan saja doa makan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi ibu yang mau makan, saking laparnya, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, itu ibu yang Siti kalau udah lapar tuh begitu doanya, bukan saja doanya. Selama ini bertobat, kalau kita hanya peduli untuk kasih makan daging kita, bahkan kita bisa makan 4 kali sehari. Hari ini saya makan 4 kali. Start pagi dari lontong. Kangen lontong kan? Start pagi dari lontong. Betapa tubuh daging minta makan. Tapi apakah bacaan kita punya 4 kali sehari? Apakah doanya sudah 4 kali sehari? Belum tentu. Hari ini, sebagaimana kita lapar dan haus akan makanan dan minuman, bayangkan Bapak Stevi pulang duluan dan gak beli aqua. Ya kan? Tadi semua nyanyi dengan antusias kan, saking antusiasnya Siti bilang apa? Minta air dong. Dia sedang haus. Ya. Dan saudara, bagaimana kalau haus secara roh? Dan selama ini engkau haus dan lapar dan engkau tidak lakukan apa-apa, engkau tidak ada kerinduan untuk buka Alkitabmu, tidak ada kerinduan untuk duduk di kaki Tuhan, maka rohmu sesungguhnya sedang mati. Hari ini kalau doa 5 menit dan mengantuk, rohmu sedang mati, sedang padam dan tidak bekerja. Bangkitkan kembali hari ini, taruh rasa lapar dan haus akan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu sahabat sempurna, dia hidup di dalam kita, dan kalau dia tahu kita membutuhkan dia, dia pasti akan hidup dan bekerja dengan kuat. Dan kalau dia tahu kita kasih makan dia dengan sehat, kita buat roh kita sehat, daging kita, jasmani kita juga pasti akan sehat. Amin. Amin. Dan kalau roh itu kuat dan sehat, kita akan seperti Daniel di akhir zaman. Amin. Amin. 1000 tangan usaha menjatuhkan kita, ya, kita seperti lagu itu. Dihianati, aku tetap baik. Bukan hianati balik. Dijahati, ku lebih jahat. Tidak, ku tetap baik. Ya, kalau roh kita dahsyat dan perkasa, kita tidak gampang tersinggung. Hendak keluar, Siti. Hendak keluar. Ya,
tidak puas dengan rutinitas ibadah. Ibadah 1 kali seminggu itu tidak cukup. Ya, ada rasa lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Hari ini mau lapar dan haus. Sebelum minggu terakhir kepenuhan roh, mulai tanamkan dari hari ini. Mulai dari hari ini taruh di benih ini di hati. Saya lapar dan haus akan Engkau. Saya akan buat engkau berbahagia. Roh Kristus yang di dalamku akan kubangkitkan engkau. Akan kujadikan hidupku seperti Daniel di akhir zaman. Taruh kegairahan itu di hati masing-masing. Amin. Amin. Lapar dan haus akan Roh Kudus. Bagaimana kita belajar ini lebih dalam? Poin 1. Mengapa setiap orang percaya harus lapar dan haus akan Roh Kudus? Karena ketika dia lapar dan haus akan Roh Kudus, itu membuat dia berusaha sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Jadi bahan bakar utamanya untuk kita cari Tuhan itu lapar, kerinduan, rasa lapar dan haus akan Roh Kudus. Saudara bayangkan pagi-pagi buta, Maria Magdalena mau ngapain pergi ke kubur? Udah ada orang gila di sini yang subuh-subuh udah pergi ke kuburan. Itu kan gila secara manusia. Dia gelisah sepanjang malam tidak bisa tidur. Ingin cari Tuhan yang dia sayang. Ingin cari seorang yang sudah menolong dia, usir setan keluar dari tubuhnya. Kerinduan besar karena seorang yang sangat dia kasihi sudah hilang. Gurunya, rabinya, orang yang dia cintai, yang dia kasihi sepanjang hidupnya. Dan dia melihat dengan matanya sendiri. Orang itu dibunuh, tidak bisa tidur. Saya mau bilang dengar. Kalau engkau punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, engkau tidak bisa tidur nyenyak tanpa merindukan Tuhan sekalipun. Coba kita pikirkan. Tidur kita pulas kan? Gak pernah ingat untuk bangun doa tengah malam. Tidak pernah berdoa 1 hari, tapi enjoy aja kan? Ini tanda alarm sedang menyala bahwa kita tidak sedang lapar dan haus akan Dia. Tapi Maria Magdalena subuh-subuh pagi-pagi benar, bahkan murid-murid yang setiap hari mendengar Yesus bilang 3 hari nanti dia akan bangkit. Tidak ada seorang pun yang buru-buru pergi. Tapi karena Maria Magdalena kerinduannya besar, rasa lapar dan haus akan Tuhan itu besar, maka pagi-pagi putar dia lari ke kuburan untuk pergi cari. Dan ketika dia sampai di sana dia menemukan firman Tuhan jelas, barang siapa yang mencari aku dia pasti akan menemukan aku. Amin. Masalahnya kita datang ke gereja tapi tidak ada di sini. Saya percaya semua kita di sini orang-orang hebat. Sampai hari ini masih banyak orang melayani bukan karena mencintai Tuhan dan habis-habisan untuk Tuhan, tapi karena hanya ya udah sekedar datang ke gereja karena ya sekedar. Tapi kalau ada rasa kerinduan yang besar, cinta yang besar, mau hujan badai pun kita akan datang tetap cari Tuhan. Rasa sakit pun saya bilang, kenapa gak datang? Aduh Ibu Heni ada sakit tapi dia datang. Bagaimana kalau tiba-tiba pengen kencing? Bagaimana kalau pengen ke belakang? Datang, disinilah ada kesembuhan. Amin. Orang kalau lapar dan haus akan Tuhan, dia tidak bisa hidup tanpa ibadah. Dia tidak bisa hidup tanpa doa. Kalau kita sedang ibadah dan dia di rumah, dia sedang gelisah karena dia merindukan suasana surga itu, dan dia akan merasa ada yang kurang dari hidupku, maka dia akan datang di sini, tidak usah di SMS, di WA. Saudara buka mata dan lihat hari ini semua orang sedang tidak lapar dan haus akan kebenaran. Gereja-gereja sunyi dan sepi, doa-doa sunyi dan sepi. Orang-orang sedang sibuk mencari urusan dunia. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ada prioritas, dan hanya orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Buat hatimu mulai dari hari ini gelisah.
Tengah malam saat semua orang sedang tertidur pulas, ketika engkau bangun dan sujud dan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku ingin lebih dalam. Bukan sekedar dipenuhi dengan kekuatan supranatural, tapi hanya aku rindu diam dengan engkau, menikmati hadirat. Ketika engkau hadir dan menjamah aku, ada kepuasan yang besar. Aku yang tadinya lapar menjadi puas. Ku minum dari air kehidupan. Tuhan berkata, kalau kau minum, kau datang cari aku dan kau haus, aku kasih kau minum dan kau tidak akan pernah haus lagi. Jadi jangan hanya cari perkara makan dan minum daging, tapi datang cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Cari apapun gak akan ada kepuasan. Perempuan yang dijumpai Yesus di sumur itu, perempuan Samaria itu, dia cari laki-laki sudah 5 dan tidak ada yang bisa memberikan dia kepuasan. Ibaratnya dia perempuan makan sayur, gak ada kepuasan. Tapi Tuhan bilang, kalau kau datang kepadaku, berikan air, dan kau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan mau bilang, di atas segala-gala di dunia ini yang sedang kau sibuk cari itu, sesungguhnya hanya aku yang berikan. Suatu saat ketika jam ibadah dan kau tinggalkan semuanya untuk datang memprioritaskan aku, sesungguhnya aku juga sedang memprioritaskan engkau. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, itu akan memompa mereka untuk terus cari Tuhan. Kita akan tahu bahwa hidup ini cuma sementara. Bukan, dan lihatlah orang-orang di sekitar masih kuat, masih sehat, tiba-tiba meninggal, saudara. Hari ini kita melihat, kita mengantar, besok kita yang diantar. Lalu apa yang kita cari? Semua yang kita cari tidak ada yang akan kita bawa. Dengan susah payah kita cari semuanya, gak ada apa-apa yang bisa kita bawa. Yang bisa nanti adalah kita dengan Tuhan. Kekekalan itu yang menentukan hidup yang sekarang. Berarti Tuhan yang segala-galanya, utamakan cari Dia. Walaupun cari dengan susah-susah, walaupun cari dengan pengorbanan, cari Dia. Cari sampai kau menemukan Dia. Yang setuju katakan amin. Cari lewat apa? Datang ibadah. Cari lewat apa? Baca Alkitab. Cari di situ, bukankah engkau harus berjalan 3 kilometer? No, hanya perlu engkau buka Alkitabmu, engkau akan menemukan Dia di sana. Cari, bukan saya sedang suruh engkau mengerjakan sesuatu yang berat. Cari hanya engkau duduk berlutut dan menyembah Tuhan. Itu engkau sedang mencari Dia, dan di sanalah semua hal yang dahsyat di bumi dan di surga akan diberikan untuk. Hari ini kita semua mau bertobat rame-rame. Saya mau bilang, pulang dari hari ini, pulang dari tempat ini, taruh jam doa. Apapun yang terjadi, walaupun itu film kesukaanku mau keluar, aku harus doa. Kalau itu jam doa, akan aku tetap doa. Jadikan aku rumah doa. Saudara tetap jaga hadirat Tuhan. Jadikan aku, yang masih balas doa, naikkan pujian ini dengan sungguh. Rumah doaku,
bersyukur karena aku berbahasa roh lebih sering dari semua orang yang lain. Yang memampukan dia kuat dalam pelayanan, yang membuat dia jadi rasul tangguh, yang membuat dia jadi penulis kitab suci kita yang luar biasa. Karena apa? Dia selalu berdoa dan lebih sering dari yang lain. Bahkan berdoa dalam roh. Itu mendisiplinkan dia. Semakin banyak kita berdoa, bahkan berdoa dalam roh, semakin banyak kita menarik kuasa surga, maka pelayanan kita akan semakin disempurnakan. Amin. Jadi kuncinya banyakin doa, baca Alkitab, banyakin menyembah Tuhan. Ada hari ini saya sedang diberkati dengan pujian yang lagi viral di TikTok. Bahkan saya bikin itu di status saya. Ya. Orang mulai membuat lagu-lagu dari penyembahan. Ya, ku angkat tanganku, tapi sebenarnya aku sedang menutupi pemberontakan. Jangan sembuhkan aku dulu Tuhan, robek, bongkar semua yang rusak di dalam aku. Saya menikmati kata-kata itu, penyembahan-penyembahan yang jujur sedang Tuhan naikkan hari-hari ini. Karena Tuhan mau semua anak-anaknya suka menyembah Tuhan. Amin. Biar kegerakan ini mulai terjadi dari kita. Jadi rindu akan Roh Kudus membuat kita ada kemauan untuk mencari Dia. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya, kamu akan mendapat. Jadi tanya dia, carilah dia. Pasti kita akan bertemu dengan dia. Yang kedua, Roh Kudus mengubahkan hati yang lapar. Roh Kudus tidak hanya memberi perasaan nyaman. Kuasa Roh Kudus mengalir ini bukan hanya bicara tentang kekuatan spiritual yang biasanya terjadi di ibadah-ibadah, lalu misalnya orang-orang jatuh karena dijamah, orang-orang menangis, orang-orang histeris, yang lumpuh jadi sembuh, yang bisu tiba-tiba berbicara, orang-orang yang dibawa tertidur di tempat tidur tiba-tiba bisa berjalan. Kuasa Roh Kudus bukan hanya supranatural, bukan hanya manifestasi seperti itu, tapi jauh lebih dalam. Orang yang merindukan Roh Kudus, hidupnya akan diubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika seseorang sungguh lapar akan Roh Kudus, yang kasar mulai dilembutkan, ada perubahan. Amin. Yang tadinya kasar segala-galanya kasar, gampang tersinggung, nggak bisa dekat dengan orang, tapi nanti ada perubahan. Jadi sebenarnya menghadapi orang-orang seperti ini kita nggak usah marah dan just ini saat saya nggak mau temenan sama kamu. Kita buat mereka lapar dan haus akan Roh Kudus. Di sanalah mereka akan berubah. Yang tadinya kan nyaman pasti akan jadi nyaman. Yang benua marah mulai dipulihkan, ya, mulai belajar menghargai karena Roh Kudus yang akan mengubahkan. Semua pembicaraan tentang Roh Kudus itu sebenarnya pasif, bukan kita yang bekerja, tapi Roh itu yang bekerja. Ketika Roh itu bekerja, ada perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau kita sedang rindu untuk manusia lama kita diubahkan, dihilangkan, dimatikan, disembelih, untuk kita hidup dalam hidup baru, laparlah dan hauslah akan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi, gaya hidup lama akan luntur dengan sendirinya. Lama-lama kita gak akan tahan. Yang terikat dengan dosa mulai dilepaskan, yang tawar hati jadi dikuatkan kembali, yang sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit kecewa dengan hidup, sedikit-sedikit gak bersemangat, kita gak usah semangat-semangatin bahwa dia lapar dan haus akan Roh Kudus, nanti semangat sendiri. Sebab ada tipe orang yang disemangatin pun gak mau semangat, dikuat-kuatin pun gak mau kuat, ya.
luar biasa dahsyat perkataan iman. Enggak, gue gini aja. Disemangatin pun gak mau semangat. Kita bakal harus nanti jadi semangat sendiri. Ya, yang tadi gak mau semangat jadi semangat. Ya, saudara, semangat itu membuat kita akan kuat menghadapi hidup. Kalau nggak semangat itu membuat badan. Orang nggak semangat bagaimana ketika tantangan hidup dan dia mau maju, tidak bisa. Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tanpa Roh Kudus, kekristenan hanya menjadi rutinitas, tetapi dengan Roh Kudus Hidup kita pasti diubahkan. jadi sebelum Roh Kudus berkuasa, kita seperti murid-murid sebelum mengalami hari Pentakosta. Setiap hari ngomong dengan Yesus, setiap hari dengar Yesus ngoceh, setiap hari dengar Yesus khotbah, setiap hari lihat mujizat. Oh, lihat Yesus membangkitkan orang. Tiba-tiba Yesus berdiri di depan dia dan dia bilang, hantu kayak itu kurang ajar. Baru habis di tepi danau dia lihat Yesus melakukan mujizat, 5.000 orang baru kelar makan. Naik perahu, ombak gede, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dia lihat dan dia bilang, itu hantu kah? Kayak kita, Persis. sama. Kemarin baru disembuhkan, hari ini sakit. Pergi gunung kamu. Di kaki gunung sana ada gesekan, nggak ada. Dia sembuhkan kau hari ini, besok kau akan mati. Semua dari iblis itu tidak ada yang kekal. Jadi jangan nyembah apapun selain Tuhan kita. Even kau buat patung menyerupai Yesus dan kau menyembah dia juga itu salah. Tuhan nggak mau. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak apapun kita tidak lakukan untuk membuat dia cemburu. Amin. Dari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup akan berubah. Si pelin-pelan itu yang tadinya selalu bilang semangat, waktu Yesus tanya saya siapa, dia bilang kau Mesias. Hebat kali kalau ngomong, nggak mikir panjang, kau Mesias. Besok dia bilang aku nggak kenal dia, nggak kenal. Padahal yang nanya itu perempuan loh. Kamu kan murid dia ya, murid Yesus. Dia enggak, aku nggak kenal dia. Padahal dia kemarin dengan lantang bilang engkau adalah Mesias. Begitulah keadaan kita. Waktu lagi semangat, waktu Tuhan lagi tolong, kita bilang Yesus luar biasa. Besok-besok, ya udahlah. Tunggu jodoh terlalu lama. Mungkin kalau gue pakai kerudung cepat datang. Berdoa. Banyak orang tinggalkan Yesus. Sama. Kita kayak murid-murid. Tapi ketika peristiwa Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus dicurahkan, hidup mereka dipulihkan. Siang tadinya penakut bicara pelin-pelan, hari ini bicara A, besok bicara B. Tetapi si penakut ini diubahkan oleh Roh Kudus. Tiba-tiba dia bisa berdiri berbicara dan 3.000 orang bertobat sekali mendengarkan dia berkhotbah. Ketika Roh Kudus bekerja, hidup yang tadinya biasa saja tiba-tiba diubahkan menjadi luar biasa. Apa mau menikmati luar biasa? Dimulai dari rindu, lapar dan haus. Amin. Yang terakhir, poin 3. Orang yang haus akan Roh Kudus akan dipuaskan. Tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata mereka akan dipuaskan. Dunia memberikan kesenangan sementara, tapi Roh Kudus memberi kepenuhan sejati. Ada damai di tengah badai. Kita cari damai di mana? Kalau pun cari damai, yang masih cari damai hari ini suka berantem, susah ada damai, jangan. Kalau pun cari damai, kita cari damai, kakaknya cari kunci, sama-sama mencari kita. Haleluya. Mari berdiri supaya jangan ngantuk. Wow, kita di sini.
bukan karena menikah dengan opal gosong. Contoh jodoh Siti. Bukan karena kita menemukan uang sekarung. Sebab hari ini kita bahagia karena uang sekarung, besok kita minta 2 karung. Tidak ada kepuasan di dalam dunia. Tapi kalau Roh Kudus kuasanya mengalir dengan dahsyat dalam kita, ada kepuasan. Amin. Damai di tengah badai. Ada banyak persoalan tapi kita tenang. Pernahkah kita merasa demikian? Yang udah gak ada uang, udah gak bisa makan, tapi kayaknya tenang aja. Ya saat ini sudah tenang aja. Tenang aja guys, pasti ada gitu ya. Yang udah gak bisa apa-apa lagi ya. Kekuatan saat lemah, waktu udah lemah sama sekali. Pukulan hidup begitu saja, ya udah gak apa-apa, bisa aja gitu ya kan. Kayak kita udah kuat begitu ketika ada banyak tantangan. Penghiburan saat terluka. Aduh, siapa di sini yang tidak pernah terluka? Ya, semua pernah mengalami luka, tapi pada akhirnya kita bisa dipulihkan. Amin. Coba, udah dipulihkan belum? Coba ingat siapa yang melukai. Bisa senyum nggak? Kalau ingat dia. Kalau belum bisa senyum, pulang tahan. Roh Kudus harus menjamah hatimu. Sukacita yang tidak tergantung keadaan. Pokoknya ada uang, sukacita saja. Amin. Pokoknya apapun yang kita hadapi, sukacita saja. Ketemu di sini senyum saja, ya kan? Gak usah dari jauh. Semua pokoknya senyum saja. Amin. Yohanes 7:37-38. Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup itu berbicara tentang Roh Kudus. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh haus akan Dia. Amin. Amin saudara, tanda saudara-saudara. Karena saudara aminnya sudah mantap, jadi saya amin juga. Amin.